Yo guys, kembali lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah minggu baru ya guys ya. Kita akan mencoba lagi untuk menganalisa apa yang akan terjadi di gold hari ini atau XAU USD. Jadi ini adalah analisa XAU USD untuk hari ini, hari Senin tanggal 8 September tahun 2025 ya teman-teman. Oke, di sini intinya menurut saya kemungkinan besar gold masih akan naik cukup tinggi ya guys ya untuk hari ini ya, masih akan naik cukup tinggi. Jadi saran saya nyari buy saja ya, jika ada setup untuk sell lebih baik abaikan saja, saya lebih condong untuk buy. Karena dari kemarin saya mencoba untuk counter trend gagal terus ya guys ya. Jadi sering kena SL walaupun kemarin di setup terakhir alhamdulillah bisa TP. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah untuk teman-teman yang di grup ya, di grup Signal yang ada di deskripsi, kalian bisa join. Jika belum, itu mulai hari ini, mulai beberapa hari yang lalu ya guys ya, saya berusaha untuk minimal ketika kasih signal itu RR-nya 1:1 ya guys ya, supaya tidak kesulitan lah. Karena saya kemarin untuk TP-nya itu sebelumnya saya biarkan kepada kalian untuk improvisasi gitu guys, terserah minimal 20 pips untuk eh, jika lanjut itu terserah ya, bisa di BEP atau bisa di TP sebagian itu saya bebaskan, tapi ternyata banyak teman-teman yang kesulitan untuk mengikutinya. Akhirnya untuk sekarang SL dan TP-nya itu minimal saya buatkan RR 1:1 gitu guys. Jadi minimal TP-nya itu 50 pips dan SL-nya juga 50 pips gitu. Walaupun nanti insya Allah lebih sering ke TP-nya ya guys ya, kita akan usahakan itu. Dan kalaupun SL kita bisa dijadikan untuk bahan pelajaran ya guys ya, supaya kalian tahu kenapa saya SL, kenapa kok di sini TP seperti itu. Saya pribadi juga trading ya teman-teman, jadi bukan hanya ngasih signal. Oke, di sini saya akan coba menganalisa. Kalau kalian perhatikan di H1 sedang terjadi zone zero loss yang cukup bagus ya guys ya di area sini. Oke, kenapa cukup bagus? Karena kalau kalian perhatikan jarak antara MA50 dan mid BB ini masih dekat ya guys ya. Jadi kemungkinan besar ini gold masih akan naik. Dan sekarang dia itu sedang di area re-entry di sebelah sini ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar nanti dia kalau menurut saya dia biasanya akan sideways dulu di area sini ya guys ya. Sideways dulu baru nanti akan lanjut kenaikan. Jadi saran saya fokus saja cari buy ya guys ya. Nah, untuk kalian yang buy nih, saya kasih contoh ya teman-teman. Misalnya kalian buy nih. Kalau kalian buy sekarang di area yang saya kotakin ini, secara aturan BBMA, SL-nya itu kan adalah ketika terjadi CSAK sell ya. Jadi SL-nya itu mungkin di area bawah sini. Ini kan cukup jauh ya teman-teman, SL-nya itu di 3570, sedangkan harga sekarang tuh di 3590. Jadi ada 200 pip SL-nya guys. Dan itu lumayan jauh ya teman-teman. Nah, kalau kayak gitu, kalau di grup Signal saya kan biasanya ngasih SL itu 50 pip ya guys ya. Nah itu saya itu biasanya turunkan ke time frame M15 atau M5 untuk menunggu harga itu benar-benar di bawah guys. Biasanya saya menyuruh kalian untuk saya pasang misalnya ini di area sini ya guys ya. Buy limit di area sini karena biasanya harga itu akan nembus guys, nembus dulu MA50 seret ke bawah sini, kemudian dia balik lagi ke arah sini. Nah, itu untuk menanggulangi itu guys. Jadi kalau SL-nya itu cuma 50 pips dan saya di grup Signal memang berusaha agar SL-nya itu selalu 50 pips ya guys ya supaya tidak terlalu lebar. Nah, itu kalian bisa menyiasatinya menggunakan itu guys ya. Kalian bisa pasang buy limit di area bawah sini. Jangan buy sekarang gitu. Kalian sebenarnya bisa buy sekarang. Saya kalau di akun besar saya akan buy sekarang guys dan saya ada posisi buy juga ya. Nah, itu saya buy sekarang karena memang SL-nya itu saya bisa jauh teman-teman. SL-nya saya bisa nahan sampai 200 pip itu saya masih nggak apa-apa lah nahan 200 pip. Dan di bawah ini saya biasanya pasang buy limit lagi gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin equity-nya itu tidak kuat untuk menahan SL yang terlalu lebar, maka kalian cukup menggunakan SL 50 pips tapi cari posisi yang benar-benar bagus gitu guys. Karena kalau kalian buy sekarang nih misalnya, nanti kalian akan kena SL guys. Hampir pasti akan kena SL karena dia bisa aja turun ke sini agak banyak baru akan lanjut naik lagi gitu. Jadi sebenarnya SL itu apa ya guys ya? Sebenarnya SL itu lebih baik yang dia itu dinamis ya, tidak statis ya. Jadi tidak murni 50 pips atau mungkin 100 pips itu enggak ya teman-teman. Jadi lebih baik SL itu berdasarkan setup gitu. Jadi misalnya di H1 tadi itu kan sedang membentuk re-entry buy ya guys ya di area ini yang saya kotakin ini akan saya kotakin di area sini kan re-entry buy. SL-nya ya berarti nanti di area bawah sini ketika terjadi CSAK sell. Jadi lebih baik kita itu SL-nya itu menggunakan setup seperti itu ya guys ya karena
kalau kita SL-nya itu menggunakan pips, maka itu akan berbeda-beda di setiap keadaan, guys, di setiap keadaan. Di sini kita bisa sebenarnya bisa pakai indikator ATR ya, teman-teman, kalau kalian tahu. Jadi pergerakan harian ya, rata-rata pergerakan harian di gold itu beda-beda, guys. Misalnya di hari-hari ini ya, hari-hari ini kan sedang bullish banget nih. Mungkin rata-rata hariannya itu bisa katakan saja ya, misalnya 1000 pips gitu, guys. Tapi kalau kalian perhatikan, misalnya kalian backtest selama 2 tahun ya, data 2 tahun nih. Nah, di tahun 2023 misalnya atau tahun 2022, itu pergerakan hariannya itu tidak sampai 1000 pips, guys. Atau mungkin bahkan lebih gitu. Nah, kalau kalian di sebelum-sebelumnya lagi itu nggak sampai juga gitu. Makanya kalau kita SL-nya itu selalu 50 pip, maka kadang susah, guys, untuk menyesuaikan. Kadang sering terkena SL lalu lanjut naik gitu. Misalnya kita buy, dia nyenggol SL duluan langsung naik lagi. Nah, itu biasanya karena disebabkan itu ya, teman-teman. Jadi lebih baik kalau kalian equity-nya itu cukup besar, saya sarankan menggunakan SL yang dinamis ya, teman-teman, yang sesuai dengan setup. Jadi misalnya nanti harga ini turun banget sampai sini misalnya, sampai ke arah bawah sini. Asalkan dia nggak close di sini, dia mungkin turun nge-wick doang, ekor doang lalu balik lagi, ya udah berarti kita nggak akan kena SL gitu, teman-teman. Karena SL-nya hanya ketika terjadi CSAK sell, nanti ketika ada candlestick yang close di bawah mid BB di sini. Tapi selama dia cuma nge-wick doang terus balik lagi, close-nya tetap di atas mid BB, ya berarti setup kita belum kena SL gitu, teman-teman. Ya, itu relatif lebih aman, dan itu memang BBMA yang secara asli itu seperti itu ya, teman-teman. Seperti itu yang memang benar-benar asli. Dan ini kalau saya perhatikan ini memang turun lagi ya, teman-teman. Biasa ya seperti ini, dia akan sideways dulu di area sini ya. Biasanya mungkin akan sedikit nge-wick ke bawah sini, baru nanti akan lanjut kenaikan. Itu prediksi saya, teman-teman. Jelas, menurut saya jelas masih akan naik banget. Kenapa? Karena di daily juga sepertinya masih belum akan membuat re-entry ya, guys ya. Di sini kalau kalian perhatikan di daily ini sedang zone zero loss cukup besar ya, teman-teman. Nanti kan ada kemungkinan dia akan turun tuh ketika di daily membuat re-entry di area sini ya. Tapi itu pun saya tidak sarankan untuk sell ya, teman-teman, karena trennya itu masih sangat kuat ya. Nanti kita bisa buy lah di area sini. Jadi yang jelas ini kemungkinan besar masih akan naik, guys ya. Gold masih akan naik. Jadi saya hari ini juga akan mencari setup untuk buy saja ya, untuk nanti signal di grup. Ya, buat kalian yang pengen join silakan, jika tidak juga tidak masalah ya, teman-teman. Semuanya saya bagikan gratis analisanya di sini. Untuk ilmu-ilmu secara BBMA kalian juga bisa lihat secara mudah ya, teman-teman. Di sini sudah saya jelaskan secara lengkap. Dan di sini kalau kalian perhatikan kemarin sedang terjadi zone zero loss yang cukup besar ya, teman-teman, dari harga bawah sini sampai sini. Ini terjadi zone zero loss dan kita sebenarnya dikasih banyak entry ya, teman-teman. Di sini kita bisa entry, di re-entry. Di sini ada re-entry lagi. Ya, jadi ini banyak sekali re-entry yang ya mungkin beberapa dari kita terlewat ya, teman-teman, tapi tidak masalah ya, namanya market ya, guys ya. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi selama kita itu menjaga money management, insya Allah nanti lama-kelamaan kita bisa sukses kok, teman-teman ya. Jangan buru-buru, guys. Pokoknya jangan buru-buru pengen kaya. Kalian bisa menggunakan prop firm atau apa jika modalnya sedikit, dan diatur, guys, diatur ya. Saya sehari itu kalau loss 2 kali, saya udah nggak mau trading lagi, teman-teman ya. Saya nggak mau balas dendam, saya nggak mau mengembalikan modal, enggak, guys. Saya trading ini benar-benar saya nikmati ya, teman-teman. Benar-benar saya nikmati. Kalau memang rugi ya nggak apa-apa. Kalau memang untung ya alhamdulillah. Tapi di akhir itu, di akhir tahun atau di akhir bulan itu ada rekap, saya biasanya merekap diri saya sendiri, teman-teman. Itu alhamdulillah juga masih profit ya, guys ya. Nah, itu lebih ke saya menghindari yang namanya overtrade dan juga overload ya, guys ya. Jangan sampai lotnya itu terlalu besar atau tradingnya itu terlalu sering. Ya, yang saya katakan tadi itu ya, teman, kalau saya udah loss sehari itu 2 kali, saya biasanya udah nggak trading lagi di hari itu, teman-teman. Saya ganti hari lagi. Dan di hari esoknya biasanya kita tuh lebih fresh, lebih apa ya, lebih enak gitu, udah psikologinya lebih tenang. Nah, biasanya kita bisa lanjut profit lagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, teman-teman, video kali ini. Intinya masih akan naik lagi ya, guys ya. Dan saya sarankan kalian cari saja setup di H1 ini, karena dia juga sedang re-entry ya, teman-teman. Kalian paskan saja nanti untuk entry. Kalian bisa entry sekarang, tapi juga nanti SL-nya cukup jauh ya, guys ya. Kalian nanti kalau harga turun ke area sini, kalian bisa buy lah. SL-nya lebih tipis, dan nanti TP-nya bisa di area top BB di H1 di area sini ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Semoga membantu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.